ya, bukti bahwasanya Nabi sallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan jelek dari orang jahiliyah, di antaranya adalah dari ya akhlak yang jelek, ya minum khamar dan bermain musik. Nabi SAW tidak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang kajian Sirah An-Nabawiyah dari kitab Khulasah Nurul Yaqin. Kita masuk pada pembahasan nasy'atuhu sallallahu alaihi wasallam, perkembangan hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh di sini, ishtahara sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi bi jami'il khisal al-mahmudah qas-sidqi wal amanati wal hilmi wal haya'i wat tawadu' hatta laqabuhu bil amin. Kata beliau, sesungguhnya Nabi SAW masyhur di antara kaumnya memiliki perangai-perangai yang baik. Seperti Nabi SAW orangnya berkata jujur, amanah, memiliki kelembutan, memiliki sifat pemalu, tawadu, ya, sampai beliau digelari dengan gelar Al-Amin. Nabi SAW beliau sangat terkenal di kalangan orang-orang kufar Quraisy memiliki akhlak yang mulia, dan ini tidak ada satupun yang mengingkarinya, ya. Dan ini ya diakui, disaksikan baik lawan ataupun kawan. Di antara bukti Nabi SAW beliau terkenal dengan kejujurannya adalah ketika peristiwa Nabi SAW mengumpulkan ya orang-orang kufar Quraisy, ya. Ketika Nabi SAW mengumpulkan orang-orang kufar Quraisy di atas bukit Safa, Nabi SAW mengatakan, ya, sabbahakum wa massakum, ya. Ketika Nabi SAW mengumpulkan orang-orang kufar Quraisy pun, maka mereka berkumpul. Kemudian kata Nabi SAW, ara'aitum in akhbartukum anna khailan takhruju min safi hadzal jabal akuntum musaddiqi qalu wa ma jarrabna alayka kadhiba qal fa inni nadhirun lakum baina adzabin syadid. Kata Nabi sallam, apakah kalian, kata Nabi sallam, bagaimana menurut kalian kalau seandainya saya katakan akan keluar kuda di belakang gunung ini, akan keluar kuda di lereng gunung ini, apakah kalian akan mempercayaiku? Kata Nabi SAW. Maka orang-orang kufar Quraisy pada saat itu mengatakan, kami akan mempercayaimu wahai Muhammad. Pada saat itu Nabi belum diangkat menjadi Rasul. Kata-kata orang kufar Quraisy, ma jarabna alika kadhiba. Demi Allah, engkau tidak pernah berdusta sama sekali dengan kami walaupun satu kali. Kamu tidak pernah berdusta walaupun satu kali.
Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, memberikan peringatan kepada kalian. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak pernah berkata dusta. Dan subhanallah, bangsa Arab juga tidak pernah mengenal dusta. Kata dusta ini dikenal ya bukan pada masa sahabat, setelahnya. Orang jahiliyah zaman dahulu, dan sudah pernah saya jelaskan di sini, mereka di antara akhlak yang bagus mereka tidak pernah berdusta. Makanya ilmu hadis itu tidak dibahas, tidak dicari pada masa sahabat, karena tidak terkenal dusta di sana, tidak ada dusta. Maka dicari setelah masa sahabat, barulah adanya penelitian ilmu hadis dan seterusnya. Maka di antara akhlak Nabi adalah beliau berkata benar. Dan subhanallah, zaman sekarang ini kita butuh orang yang berkata benar di dalam segala hal, di dalam perkara agama, di dalam perkara muamalah, di dalam perkara segalanya. Karena zaman sekarang, baik itu orang yang sudah mengaji ataupun yang belum, itu sangat mudah sekali lisannya berdusta. Ya, sangat mudah sekali lisannya berdusta, baik itu segi muamalah, baik itu dari segi dia berbisnis, apapun. Banyak sekarang orang itu menggampangkan dusta. Padahal dusta salah satu dosa dari dosa besar. Ya, karena Allah ancam ya orang yang berdusta tersebut dengan neraka. Ya. Dan orang kalau sekali berdusta itu tidak mungkin sekali. Karena kalau dia sudah berdusta, dia akan menutupi kebohongannya dengan kebohongan. Karena pasti dia akan menutupi kebohongannya dengan kebohongan. Maka ini akhlak yang sangat tercela. Maka Nabi SAW tidak pernah ya diketahui beliau berdusta dalam perkataan beliau. Wal amanah. Dan Nabi SAW terkenal dengan amanahnya. Dan ini bisa dilihat ketika Nabi SAW ya, beliau ya orang-orang kufar Quraisy ketika mereka safar, ketika mereka melakukan bepergian, pasti mereka menitip barang mereka kepada Nabi SAW. Sampai Nabi ketika dikejar-kejar orang kufar Quraisy, ketika Nabi SAW sudah mengaku menjadi seorang Rasul, mereka tetap mengasih barang mereka kepada Nabi SAW. Padahal Nabi dimusuhi, tapi kalau safar mereka titip barang kepada Nabi SAW. Maka ajib orang kufar Quraisy. Iya. Sampai Nabi SAW ketika beliau mau hijrah ke kota Madinah, Nabi SAW berpesan kepada Ali, masih ada barang titipan orang kufar Quraisy belum mereka ambil. Kata Nabi SAW, ini wada'i, ya wada'i orang-orang kufar Quraisy. Kata Nabi, tolong kasihkan kepada orang yang datang, kepada yang punya kalau datang. Sampai Nabi SAW berpesan semacam itu. Beliau dikejar oleh orang yang menitip, Nabi menitipkan barangnya kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka sangat terkenal amanah Nabi SAW. Makanya Heraklah ketika memanggil Abu Sufyan, ketika Abu Sufyan meminta kepada Heraklius ya, untuk meminta kepada Heraklius ya, tentang Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang Nabi ya, tentang Nabi di bangsa Arab ya. Maka di antara pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan, "Mada amarakum?" Apa yang dia perintahkan kepada kalian? Kata Abu Sufyan, "Ya'muruna al-amanah, as-salah, was-sidq, wal-afaf, wal-wafa bil ahdi." Kata Heraklius, sesungguhnya dia memerintahkan kami untuk amanah, untuk berkata benar, untuk menjaga kehormatan, untuk menepati janji. Kata Heraklius, "Dzakan nabi." Maka itu adalah seorang nabi. Kemudian Heraklius bertanya lagi, "Hal yaqdur?" Apakah dia pernah berkhianat? Kata Heraklius, kata Abu Sufyan, "La, kadzalikal rusul la yaqdirun." Kata Heraklius, seperti itulah para rasul-rasul yang Allah utus di muka bumi. Mereka tidak pernah berkhianat. Kemudian Heraklius bertanya lagi, "Hal ahadun min atba'ihi irtadda min dinihi?" Adakah salah satu dari pengikutnya yang murtad keluar dari agama Islam? Kata Abu Sufyan, tidak ada. Fadzakan nabi. Kata Heraklius, itulah seorang nabi. Maka terjadi dialog disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih. Bagaimana dialog Heraklius dengan Abu Sufyan. Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, Heraklius ini raja Romawi. Dia bertanya kepada Abu Sufyan dengan berbagai macam pertanyaan.
Dia menanyakan bagaimana sifatnya, apa yang dia perintahkan. Dia merintahkan sholat, memerintahkan menepati janji dan memerintahkan amanah. Maka ini sifat Nabi, kata Herculius. Kemudian bertanya lagi Herculius, apakah dia pernah berkhianat? Tidak pernah berkhianat, kata Abu Sufyan. Maka seperti itu rasul-rasul yang Allah utus ke muka bumi. Maka dia tidak pernah berkhianat. Ya, kemudian Herculius bertanya lagi, adakah dari umat, dari pengikutnya yang murtad? Kata Abu Sufyan, tidak ada. Maka ini juga dalil tentang bahwasanya sebetulnya ceritanya tidak tepat. Cerita tidak benar yang menisbatkan kepada seorang sahabat Nabi yang murtad, yaitu Ubaidullah bin Jahsh. Ya, karena dinisbatkan, dan ini masyhur di buku-buku sirah, bahwasanya ada seorang sahabat Nabi Ubaidullah bin Jahsh ketika beliau berhijrah ke Habasyah, kemudian beliau dulunya ahlul kitab. Dulunya beliau suka membaca buku-buku orang ahlul kitab, orang-orang Nasara. Ketika dia berhijrah ke Habasyah, dia keingatan tentang sebelum dia masuk Islam. Ya. Akhirnya pun Ubaidullah bin Jahsh beliau murtad, mengikuti agama Nasara. Dan ini masyhur di buku-buku sirah. Dan istrinya Ubaidullah bin Jahsh, yaitu Ummu Habibah, dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Najasyi lah yang menikahkannya. Tetapi sebetulnya cerita ini tidak sahih. Bahwasanya berdasarkan hadis ini, hadis yang sahih, hadis Abu Sufyan berdialog dengan Herculius, itu hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Maka Ubaidullah bin Jahsh dia bukan murtad, dia mati dalam keadaan Islam. Dia mati di kota Habasyah. Karena dia meninggal, Nabi menikahi istrinya Ummu Habibah, bukan karena sebab dia murtad. Ya. Dan ini disebutkan dalam riwayat yang sahih. Maka Abu Sufyan menyaksikan bagaimana amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW terkenal dengan kelembutannya dan terkenal dengan sifat pemalunya. Disebutkan ya, Nabi SAW ya, beliau terkenal dengan sifat pemalunya, memiliki sifat malu yang luar biasa. Dan kita tahu kebiasaan orang Arab jahiliyah zaman dahulu, mereka tawaf dengan uryanan, dengan telanjang, ya, tidak menutup sama sekali. Dan Nabi SAW tidak pernah beliau menampakkan aurat beliau. Bahkan sewaktu ketika Rasulullah SAW ya, mengangkat hajar, mengangkat batu ketika terjadi renovasi Ka'bah, ya, karena Nabi SAW saling membantu. Pada saat itu Nabi SAW disuruh oleh Abbas menaruh batu di atas pundak beliau. Kemudian batu itu begitu besar, Nabi jatuh, kemudian Nabi pingsan. Dan dikatakan di akhir hadis, tidak Allah singkapkan aurat Nabi, tidak kelihatan aurat Rasulullah SAW. Ini menunjukkan Allah jaga bagaimana Nabi SAW. Dan Nabi SAW juga terkenal dengan ketawaduannya, dan itu diakui oleh orang-orang kufar Quraisy. Kemudian kata Syekh, wa kana qaumuhu wa ashiratuhu yuhibbunahu hubban 'azima wa yahtarimunahu ihtiraman zaida. Kata beliau, sesungguhnya kaumnya Rasulullah dan keluarga beliau menyukai Nabi dengan suka yang luar biasa dan memuliakan Nabi dengan pemuliaan yang luar biasa. Karena terkenal ya kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Subhanallah ya. Sifat amanah ini ya. Sifat jujur ini, sifat orang yang bisa dipercaya ini susah pada zaman sekarang. Orang kalau memiliki sifat al-amin, ya, pada zaman sekarang ini ada orang yang luar biasa. Ya. Kenapa? Karena mencari orang yang jujur ini luar biasa. Baik itu di dalam bekerja, baik itu di dalam segala hal. Ya. Maka ya, orang itu banyak cenderung tidak amanah, walaupun dia tidak sengaja. Ya. Ya, baik ketika dia bekerja, apalagi ya bekerja di kantor, apalagi dia terikat dengan suatu instansi, ya kadang-kadang dia tidak amanah di dalam segala hal. Seorang guru kadang mungkin telat dia masuk kelas, kadang dia lebih dahulu pulangnya, atau kadang dia menggunakan fasilitas untuk dia pribadi, ya pada itu fasilitas untuk keperluan di kantornya, atau seorang pegawai menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadinya, maka ini tidak boleh. Ya, makanya Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau pernah ditanya, bagaimana hukumnya seseorang menggunakan pulpen
digunakan pulpen tersebut untuk menandatangani keperluan dia pribadi. Ini pulpen kantor, dia tanda tangan ini untuk keperluan dia pribadi, tidak boleh. Enggak boleh kata beliau. Ya, apalagi pulpen yang sangat sederhana yang tidak ada harganya. Ya, maka amanah ini berat pada zaman sekarang. Termasuk seorang santri, ya, seorang ya, yang belajar, ya, menuntut ilmu, maka dia harus amanah. Maka di antara penuntut ilmu, ya, ketika dia belajar, dia harus ya disiplin, dia harus mentaati aturan. Ya, itu bentuk amanah seorang penuntut ilmu. Karena dengan itu seseorang dimuliakan, dihargai oleh masyarakat. Kemudian di sini kata beliau, waqad hafizahullah mundu sigharihi min a'malil jahiliyah falam yashrab khamran wa lam yasjud li sanamin. Kata Syekh di sini, sesungguhnya Nabi sallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak beliau kecil dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Falam yashrab khamran. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah minum khamar. Walam yasjud li sanamin. Dan Nabi sallam tidak pernah beliau sujud dengan berhala. Di antara bentuk ya bukti bahwasanya Nabi sallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan jelek dari orang jahiliyah, di antaranya adalah dari ya akhlak yang jelek, ya minum khamar dan bermain musik. Nabi SAW tidak pernah. Ya. Disebutkan ya sebuah cerita ya bahwasanya ya Nabi SAW ya, diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib, kata Ali bin Abi Thalib, sami'tu Rasulullah SAW yaqul ma hamamtu bi syai'in mimma kan ahlul jahiliyah yahimun minal ghina illa lailatain. Kata Nabi sallam, aku tidak pernah berkeinginan sesuatu seperti yang dilakukan oleh jahiliyah, mereka berkeinginan terhadap hal ini dari bermain musik kecuali pada 2 malam. Kata Nabi, aku tidak pernah berkeinginan, memiliki keinginan seperti yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah, yaitu ketika bermain musik. Orang jahiliyah senang dengan musik. Ya, Nabi sallam kata beliau, saya tidak senang kecuali pada 2 malam. Saya pengen tertarik sekali ingin mendengarkan musik. Kemudian kiltahuma, kata Nabi sallam, asamani Allah Subhanahu wa taala fihima. Di 2 malam itu Allah jaga aku tidak mendengarkannya. Kemudian kata Nabi sallam, lailatun li ba'di fityani Makkah wa nahnu fi riayati ghanamin ahlina. فقلت لصاحبي أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر فيها كما يسمر الفتيان فقال بلى قال فدخلت حتى إذا جئت أول دار من دور مكة سمعت أذفا فقلت ما هذا فقيل تزوج فلان فلانة فجلست وضرب الله تعالى على أذني Wallahi ma aiqadhani illa basas syams. Kata Nabi sallam, pernah pada suatu malam ya, saya pada saat itu sedang mengembala kambing saya, kata Nabi sallam. Maka saya berkata kepada salah seorang temanku, kata Rasulullah pada saat itu, Nabi masih kecil. Kata Nabi sallam, jaga kambing-kambingku ini, aku mau masuk ke Mekah. Aku mau masuk ke kota Mekah karena orang mengembala kambing pada saat itu di pinggiran kota Mekah. Kata Nabi SAW, jaga kambing ini, saya masuk ke sana, ya, saya ingin bergadang sebagaimana bergadangnya pemuda-pemuda. Ya, Nabi SAW ingin juga ya bergadang seperti bergadangnya para pemuda, ya, mendengarkan musik dan semisalnya. Kemudian kata Nabi SAW, ketika saya masuk dan saya masuk ke rumah salah satu rumah dari Mekah, maka di situ terjadi pesta pernikahan. Ya, telah dinikahkan fulan dengan fulanah. Maka kata Nabi, ketika saya duduk, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya pingsan. Ya. Maka saya tidak terbangun, kata Nabi SAW, kecuali sinar matahari yang menyinari saya. Artinya Nabi SAW ketika datang di tempat tersebut langsung pingsan beliau. Dan tidak terbangun di waktu paginya. Dan pada suatu malam yang berikutnya, Nabi pun pengen lagi, ingin mendengarkan musik tersebut. Dan Allah jadikan perkara yang sama. Nabi pun terpingsan jatuh ketika sampai di rumah tersebut. Maka ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala
kepada Nabi SAW. Walaupun riwayat ini terjadi khilaf di kalangan para ulama yang saya sebutkan. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalail Nubuwah. Riwayat ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, tetapi kita menyebut cerita ini membabil istiqnas, bahwasanya Nabi SAW beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang jelek. Di antaranya adalah perkara mendengarkan musik, dan juga tidak pernah Nabi SAW meminum khamar. Dan Nabi juga tidak pernah sujud dengan berhala. Tidak pernah Nabi sujud dengan berhala. Kita tahu orang kufar Quraisy zaman dahulu, ya, mereka itu berada pada agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Berada pada agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang pertama kali mengubah agama orang kufar Quraisy adalah Amr ibn Luhai al-Khuzai. Inilah orang yang pertama kali mengubah agamanya orang kufar Quraisy. Sebelumnya mereka berada pada agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Amr bin Luhai al-Khuzai ini adalah salah satu, ya, tokoh terkemuka di kota Mekah. Dia safar ke kota Syam. Dia pergi ke kota Syam. Ketika di kota Syam, kita tahu kota Syam itu tempat turunnya para rasul-rasul dan nabi. Ya, para nabi-nabi dan rasul banyak diturunkan di kota Syam. Ya. Kemudian Amr bin Luhai al-Khuzai ini ketika dia datang ke kota Syam, melihat orang-orang Syam mereka menyembah patung, menyembah berhala. Maka Amr bin Luhai al-Khuzai kaget, ya, dan terkagum-kagum dengan cara ibadahnya mereka. Maka Amr bin Luhai al-Khuzai bertanya, untuk apa patung-patung ini kalian sembah? Kemudian orang-orang Syam mengatakan, sesungguhnya ketika kami meminta hujan kepada patung-patung ini, maka turunlah hujan. Ketika kami minta pertolongan, fatansuruna, maka dia menolong kami. Maka Amr bin Luhai pun tertarik, ya. Maka Amr bin Luhai, ya, membawa salah satu patung yang bernama Hubal, ya. Bernama Hubal, ya. Maka Hubal ini pun dibawa oleh Amr bin Luhai ke kota Mekah. Kemudian Amr bin Luhai menyuruh orang-orang Mekah untuk beribadah kepadanya. Maka inilah pertama kali orang-orang Mekah menyembah berhala. Ya. Makanya kata Nabi SAW, Ra'aitu Amr ibn Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu finnar. Kata Nabi SAW, saya melihat Amr ibn Luhai al-Khuzai di hari kiamat kelak, dia menyeret, ya, dia menarik ususnya di dalam api neraka. Ya. Kata Nabi SAW, li'annahu awwalu man ghayyara dina Ibrahim. Karena dialah orang yang pertama kali mengubah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Amr bin Luhai al-Khuzai inilah yang menyebabkan orang-orang kufar Quraisy menyembah berhala. Ketika orang kufar Quraisy menyembah berhala, maka orang Hijaz pun di sekitar Mekah mengikuti mereka. Karena orang Quraisy itu orang yang terkemuka, kabilah paling terkemuka. Maka ketika kabilah terkemuka itu menyembah berhala, maka semuanya pun ikut. Ya. Maka ini pertama kali Nabi SAW di saat-saat orang kufar Quraisy mereka menyembah berhala, Nabi SAW tidak pernah menyembah berhala. Dan ini diceritakan oleh seorang sahabat. Ya, diceritakan oleh seorang sahabat bagaimana Nabi SAW beliau tidak pernah menyembah berhala. Di antaranya adalah kisah Zaid bin Harisah. Ya, Zaid bin Harisah, beliau mengatakan, kata beliau, ya, kana sanamun min nuhas yuqalu law isab wa nailah yatamassa bihil musyrikun idza tafu fatafa Rasul sallam yaqulu Zaid wa tuftu ma'ahu falamma marartu masahtu bihi ay bis sanam faqala Rasulullah la tamussuhu. Kata Zaid bin Harisah, beliau mengatakan sesungguhnya di Mekah itu ada berhala yang terbuat, ya, dari, ya, besi, ya, yang dinamakan berhala itu namanya Isab dan Nailah. Isab dan Nailah ini salah satu berhala masyhur. Kalau di tempat kita terdengar ceritanya bahwasanya Isab dan Nailah ini adalah seorang laki-laki dan wanita. Dia ketika tawaf di Ka'bah dia berzina. Ketika dia berzina, Allah ubah dia yang menjadi patung. Ketika dia berzina di dalam Ka'bah, Allah ubah dia menjadi patung. Sebagai pelajaran bagi orang yang setelahnya. Tetapi cerita ini cerita yang lemah. Ya, ini cerita yang tidak sahih.
Ya, bahwasanya Isa bin Na'ilah ini berzina. Semua riwayatnya lemah. Tetapi yang benar Isa bin Na'ilah ini adalah berhala, tapi enggak tahu apa ya, kenapa dinamakan Isa dan Na'ilah, tapi disebutkan semacam itu. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan ya bahwasanya dia adalah berhala ya. Maka di saat itu di kota Mekah ya, di Ka'bah itu ada Isa dan Na'ilah. Kemudian orang-orang kufar Quraisy, kata Zaid bin Harisah, kalau mereka tawaf, mereka ya menyentuh-nyentuh berhala ini, tabaruk dengan berhala ini. Maka Nabi SAW pun tawaf. Kemudian kata Zaid bin Harisah, saya pun tawaf bersama Nabi SAW. Ketika melewati berhala Isa dan Na'ilah ini, kata Nabi SAW kepada Zaid bin Harisah, la tamussuhu. Kata Nabi SAW, wahai Zaid bin Harisah, jangan engkau pegang, jangan engkau sentuh. Kata Zaid bin Harisah, faqultu fi nafsi la amussannahu hatta anzur ma yakun, famasahtuhu. Faqala sallam alam tunha, fawalladhi akramahu wa anzal alaihi alkitab mastalama sanaman hatta akramahu Allah billadhi akramah wa anzala alaihi. Kata Nabi SAW kepada Zaid bin Harisah, jangan engkau sentuh berhala ini, Isa dan Na'ilah ini. Kata Zaid bin Harisah, tidak, saya akan sentuh. Ya, di dalam hati beliau bilang, saya akan sentuh. Saya ingin lihat apa yang akan diperbuat oleh Nabi SAW. Maka Zaid bin Harisah pun beliau menyentuhnya. Kemudian Nabi SAW, alam tunha, bukankah engkau sudah dilarang? Kenapa engkau sentuh? Kata Nabi. Nabi marah kepada Zaid bin Harisah. Kemudian kata Zaid bin Harisah, demi Allah ya, yang telah memuliakannya dan yang menurunkan kepadanya Al-Quran, Nabi SAW, kata Zaid bin Harisah, tidak pernah menyentuh berhala. Wa akramahu Allah billadhi akramahu, sesungguhnya Allah telah muliakan dia dengan apa yang Allah muliakan, yaitu Allah menurunkan kepadanya Al-Quranul Karim. Maka ini dalil ya, hadis ini sahih, dikeluarkan ya oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Maka hadis ini sahih, menjelaskan bahwasanya ya, Nabi SAW beliau tidak pernah menyentuh berhala. Dan di antara dalil yang paling kuat ya, kenapa Nabi SAW beliau ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak minum khamar, tidak menyentuh berhala, tidak menyembah berhala. Kata para ulama, di antara dalil yang paling kuat adalah orang-orang kufar Quraisy ketika mereka berhujjah ya, ketika mereka ingin menjelekkan agama yang Nabi bawa, ya mereka menggelari Nabi dengan kata apa? Syair, seorang penyair, majnun, seorang yang majnun, seorang yang gila, kadzab, seorang pendusta. Maka banyak mereka sifat-sifati Nabi SAW, tetapi tidak ada satupun dari mereka mensifati Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW peminum khamar. Karena mereka tahu Nabi tidak pernah minum khamar. Dan tidak ada satupun dari mereka mensifati Nabi SAW, dulu engkau menyembah berhala, sekarang engkau tinggalkan. Tidak ada. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak pernah sama sekali menyembah berhala. Kemudian kata Syekh di sini, wa akramahullah qabla an-nubuwah bi mu'jizatin dallat ala idhami mustaqbalih minha taskhirul ghamamah law fi safrati tsani ila Syam. Kata Syekh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi sebelum diangkat menjadi nabi dengan berbagai macam mukjizat. Di antaranya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan awan tersebut menaungi Nabi pada safar beliau yang kedua ke kota Syam, yang sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian di sini Syekh menjelaskan lagi hayatuhu qabla risalah, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul. Ya. Kata Syekh, hinama qarabal arba'ina min umrih ahabbal ibti'ad anin nas wal ibadah. Ketika usia Nabi SAW mendekati 40 tahun, Nabi SAW beliau menyukai menyendiri dari manusia untuk beribadah. Nabi SAW ketika usia beliau 40 tahun, di saat itu di kota Hijaz, kota Mekah dan Madinah rame-rame, orang Yahudi dan Nasara memberitakan bahwasanya sebentar lagi akan keluar seorang Nabi. Jadi ketika usia Nabi 40 tahun, itu rame-rame di kota Mekah dan Madinah, orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka tahu
sebentar lagi akan keluar seorang rasul. Sebentar lagi akan datang seorang rasul yang Allah utus ke muka bumi. Maka mereka menceritakan kepada bangsa-bangsa Arab. Bahkan di kota Mekah sendiri, para dukun-dukun itu dikasih tahu oleh jin bahwasanya akan datang seorang rasul sebentar lagi. Karena jin ini mencuri berita langit. Maka dia beritakan kepada para dukun-dukun. Iya. Dan dukun-dukun ini menceritakan kepada orang-orang Arab. Tapi orang Arab pada saat itu cuek. Ya, mereka tidak peduli masalah tersebut. Makanya di antara orang yang tahu tentang berita Nabi akan datang itu adalah Salman Al-Farisi. Maka Salman Al-Farisi beliau datang, ya, dari negara beliau Rum sana, ya, di kota beliau Faris sana, ya. Beliau datang ke kota Madinah karena akan mengetahui bahwasanya akan datang seorang rasul. Sebab itu pula Ibnul Haiban, ya, seseorang yang berasal dari Syam, dia datang ke kota Madinah ingin mengetahui akan datang seorang rasul. Ya. Makanya disebutkan ada Yahud, ya. Ya. Yahud berada di kota Madinah mengasih tahu Bani Abdul Ashhal. Bani Abdul Ashhal ini di Madinah. Datang Yahud ini mengasih tahu bahwasanya akan datang sebentar lagi seorang nabi yang berasal dari kota Mekah. Dan dia mengarahkan antara Mekah dan Yaman. Ya. Maka ya pada saat itu ramai orang-orang memberitakan akan datang seorang rasul. Makanya ketika Nabi SAW mengumpulkan orang kufar Quraisy untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah, barulah mereka semuanya sadar, mereka teringat apa yang dikatakan oleh orang Yahudi dan Nasara. Iya. Maka mereka keingatan, oh bujur, bahari dipadahkan sebentar lagi keluar seorang rasul. Iya. Kemudian kata Syekh di sini, ketika Nabi SAW beliau, ya, umur beliau dekat dengan 40 tahun, Nabi suka menyendiri beribadah. Para ulama berselisih, ya, bagaimana cara beribadah Nabi pada saat itu. Ya. Di sini Syekh menjelaskan, ya, kata Syekh, wa qad ikhtara li ibadatihi ghar Hira wa huwa jabalun ala tariqi Makkah wa kana ya'khudhu ma'ahu zadahu wa idza faragha raja ila zawjati sayyidat Khadijah fayakhudh ghairahu. Kata Syekh di sini, Nabi SAW memilih beribadah di Gua Hira. Gua Hira itu adalah sebuah gunung, ya. Gua Hira itu terletak di sebuah gunung yang ada di kota Mekah. Nabi SAW membawa perbekalannya, ya. Kemudian jika habis, Nabi SAW kembali kepada istrinya dan mengambil kembali. Para ulama menjelaskan, Nabi ketika usia 40 tahun, Nabi bertahanus, beribadah di Gua Hira. Para ulama berselisih bagaimana ibadah Nabi pada saat itu. Apa yang Nabi lakukan? Banyak sebagian ahlul ilm mengatakan Nabi pada saat itu beribadah mengikuti ibadahnya Nabi Ibrahim. Sebagian lagi mengatakan tidak, Nabi beribadah mengikuti ibadahnya Nabi Musa. Sebagian lagi mengatakan Nabi beribadah mengikuti Nabi Isa. Maka ahli tarikh, ahli sejarah khilaf bagaimana ibadah Nabi SAW pada saat itu. Karena Aisyah menyebutkan di dalam Sahih Bukhari wa huwa yatahannasu fi ghar Hira, bahwasanya Nabi bertahannus di Gua Hira. Aisyah tidak menjelaskan bagaimana ibadahnya Rasulullah pada saat itu. Sedangkan pada saat itu wahyu belum diturunkan. Maka yang benar dalam masalah ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu beribadah apa yang Allah bukakan bagi Nabi. Iya. Nabi SAW beribadah apa saja yang dibukakan oleh Allah untuk Nabi SAW. Ya. Karena banyak ahli sejarah mengatakan Nabi SAW beribadah dengan tafakkur, memikirkan, ya, kejadian alam semesta, ya, semacam apa. Ini bukan ibadah kata para ulama. Tetapi Nabi beribadah, ya, Allah bukakan pintu-pintu ibadah pada saat itu untuk Nabi SAW. Maka itulah ibadah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian kata Syekh di sini, wa kana yata'abbadu ala dini jaddihi Ibrahim min asyrati ayyamin ila syahr. Sesungguhnya Nabi SAW beliau beribadah atas agama kakeknya yaitu Ibrahim, yaitu 10 hari sampai satu bulan.
Para ulama mengatakan, ya, kenapa Nabi SAW bertahanus di Gua Hira? Kenapa Nabi SAW menyendiri? Karena, ya, ketika seseorang menyendiri, ya, tahanus, ketika dia menyendiri, meninggalkan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, memudahkan Nabi SAW, ya, untuk, ya, meninggalkan hal-hal yang tercela, untuk meninggalkan, ya, sifat-sifat yang tidak baik. Dan Nabi SAW, ya, bisa beliau, ya, fokus terhadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW, ya, bertahanus di Gua Hira. Kemudian kata para ulama, dari peristiwa ini ada pelajaran yang sangat menarik, bahwasanya seorang muslim itu disunnahkan dia memiliki waktu khusus, ya, waktu khusus ketika tidak ada waktu tersebut tidak bercampur dengan waktu yang lain, dia khususkan waktu itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena subhanallah, ya, banyak orang itu tidak mengkhususkan waktunya untuk beribadah. Kita itu harus ada waktu khusus. Di waktu itu Anda tidak boleh diganggu. Waktu mengaji, ya, maka khususkan waktu Anda dalam sehari mengaji, ya. Anda ketika datang waktu Anda mengaji, misalnya Anda punya rutinitas habis subuh mengaji 10 menit misalnya, maka Anda khususkan waktu itu, jangan diganggu oleh orang lain. Kalau ada orang datang mengganggu Anda, enggak, nanti dulu, selesaikan dulu ibadah Anda. Ya. Karena kadang-kadang orang itu dia punya waktu untuk beribadah tapi sering diganggu orang. Entah itu kadang HP-nya lah yang bunyi, ya, lihat HP, ya, ngaji hanya semenit, lihat HP-nya 1 jam. Ya. Ya. Kadang habis waktunya melihat HP. Maka kalau itu datang waktu beribadah Anda, waktu sudah yang Anda khususkan untuk beribadah, maka jangan diganggu oleh yang lain. Makanya kalau Anda lihat masyayikh, syekh-syekh itu, dia paling anti diganggu. Kalau dia sudah membaca Al-Quran, dia memegang mushaf, ya, kemudian kita datang kepada beliau, Syekh, enggak, tunggu dulu, Anda lagi ngaji, ya, maka dia tidak mau diganggu. Semacam itu. Seseorang kalau dia sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu Anda sedang mengaji, ya, maka sudah, jangan mau Anda diganggu orang. Ya. Ustadz nih ada orang penting, usir dia dulu. Ya. Anda beribadah dulu. Ya. Kalau sudah waktu ibadah Anda selesai, baru Anda layani orang, apa masalahnya apa? Ya. Ya. Jangan kita habis waktu kita, ya, untuk, ya, perkara dunia. Maka penting orang itu memiliki waktu khusus. Saya habis subuh 10 menit saya mengaji, waktu ini saya tidak boleh diganggu. Habis maghrib saya punya waktu untuk mengaji, ya, atau untuk saya membaca. Waktu ini saya tidak boleh diganggu. Apapun saya akan tolak. Ya. Atau habis isi semacam itu, sehingga orang itu bisa istiqamah dalam beribadah. Bisa istiqamah di dalam beribadah. Maka ini pentingnya seseorang itu menyendiri, berkhalwah, menyendiri dengan Tuhannya. Karena orang dengan menyendiri itu dia bisa muhasabah, ya, bisa muhasabah terhadap dirinya. Dulu banyak kekurangan, ya, dulu sering berdusta, dulu sering tidak amanah, dulu sering berbuat maksiat, dulu sering tidak menundukkan pandangan, dulu banyak. Iya, orang kalau bisa menyendiri, dia bisa muhasabah terhadap dirinya. Makanya, ya, kata para ulama, ya, khalwah orang zaman sekarang. Kalau zaman dahulu, sebelum diutusnya Nabi SAW, Nabi berkhalwah di Gua Hira, ya, bertahanus. Maka kata para ulama, zaman sekarang, khalwah zaman orang sekarang adalah dia sholat tahajud. Dia sholat tahajud. Ya, bangun di saat manusia lagi tidur. Disitulah dia, ya, bermunajat kepada Allah. Ya, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang kadang-kadang itu tidak mengkhususkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu kalau dia menyendiri dengan Allah, dia bisa mengetahui kesalahannya. Ya. Tapi kalau kita tidak pernah berkhalwah, ya, tidak pernah kita mengkhususkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa introspeksi apa yang kesalahan kita. Perasa wujud terus, perasa benar terus, ya. Tetapi penting orang itu dia mengkhususkan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Islam Ibnu Taimiyah pernah suatu hari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala datang ke masjid. Pada saat itu Syekh Islam Ibnu Taimiyah beliau berzikir. Beliau berzikir sampai menjelang zuhur.
Ya, sampai menjelang zuhur beliau baru menoleh kepada Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kemudian kata Syekh Islam berkata kepada Ibnu Qayyim, "Hadhihi ghudwati wa illam ataghadda saqatat quwwati." Kata beliau, inilah makananku. Ya, berzikir, membaca Al-Qur'an, inilah makananku. Kalau seandainya aku tidak berzikir, tidak membaca Al-Quran, maka hilang kekuatanku. Maka orang itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut, orang yang dia berilmu dan juga beribadah. Bukan sekedar berilmu saja, ngerti, paham agama, tapi tidak beribadah. Tetapi orang Ahlus Sunnah itu, mereka nomor satu di dalam beribadah, nomor satu pula di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan nomor satu pula di dalam berilmu. Jangan mengambil agama itu setengah-setengah. Ya, rajin di kajian, masya Allah, rajin di kajian. Tetapi pas ibadah pengolernya luar biasa. Ya, kadang mau sembahyang berjamaah, kemudian tidak mau melakukan ibadah-ibadah yang lain. Tidak demikian. Orang Ahlus Sunnah itu mereka dalam ibadahnya iya, di dalam ilmunya juga iya. Maka saya Islam Taimiyah, karena itulah kekuatan kita. Ya. Orang itu kalau dia banyak beribadah dikuatkan fisiknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fisik kita itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita banyak beribadah, ya. Makanya di antara faedah yang luar biasa yang disebutkan oleh para ulama, ketika Fatimah meminta kepada Nabi SAW untuk dicarikan pembantu, ya, minta dicarikan pembantu, ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi kepada Fatimah? Disuruh bertasbih, berzikir sebelum tidur. Ya, kata Nabi SAW itu lebih baik dari apa yang engkau minta. Karena Allah kuatkan fisik orang itu dengan dia beribadah. Dan sebaliknya, orang yang berbuat maksiat, sebagaimana disebutkan dalam sebagian athar, sebagian perkataan sahabat, Allah lemahkan fisiknya. Antum lihat aja orang yang banyak maksiat, ya, cepat tua. Ya. Orang yang berbuat maksiat, ya, Allah lemahkan fisiknya. Emang betulan. Ya, fisiknya menjadi lemah. Ya. Antum lihat tacut bahari itu, umurnya rata-rata pendek-pendek berataan. Iya. Ya, Allah lemahkan fisiknya. Ya, karena maksiat itu dampak dari perbuatan maksiat. Iya. Iya. Maka ya, orang beribadah Allah jadikan kuat fisiknya, Allah jadikan kuat ya badannya. Karena itu asal dari sebuah ibadah. Selain dia dapat pahala, juga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fisik seseorang. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya banyak faedah dari kejadian-kejadian ini. Saya ingin menyebutkan satu faedah saja, kejadian yang luar biasa, yaitu masalah perkembangan Nabi sallam. Di sini disebutkan bahwasanya Nabi sallam beliau tidak menyembah berhala dan beliau juga tidak pernah minum khamar. Dan dijelaskan tadi, kita menjelaskan bahwasanya pertama kali yang mengubah agama Nabi Ibrahim adalah Amr ibn Luhai al-Khuzai. Ada faedah yang luar biasa di sini adalah bahwasanya jangan sampai kita itu orang yang pembuka pintu kejelekan. Ya, jangan sampai kita ini menjadi orang pembuka pintu kejelekan. Kalau tidak, kalau kita ini menjadi pembuka pintu kejelekan, maka semua maksiat akibat perbuatan kita yang membawa maksiat tersebut, maka semua dosa orang mengerjakan itu ke kita. Ya. Maka orang yang pertama kali membuka bid'ah, membuka perkara yang tidak dianjurkan di dalam syariat Islam, kemudian dilaksanakan perbuatan bid'ah tersebut, maka dosa yang dia kerjakan terus mengalir sama kita sampai kita meninggal. Ya. Maka sering saya katakan orang meninggal itu dosanya habis sudah dia meninggal, dosanya sudah habis, tidak bertambah lagi. Maka insya Allah berada dalam kondisi baik. Ya, orang mukmin meninggal dosanya ya berhenti di sana, tidak bertambah. Maka insya Allah berada dalam kondisi yang baik. Yang parah itu adalah orang meninggal dosanya tidak berhenti-henti. Ya, dia meninggal dosanya mengalir terus, transfer terus pahala. Ya, transfer terus dosa. Ya, kebaikannya berhenti, tetapi dosanya terus mengalir sampai hari kiamat. Maka ini orang yang celaka. Ya, ini orang-orang yang celaka. Maka jangan sampai kita itu pembuka pintu kejelekan. Dan ini pentingnya orang itu berilmu. Dia mengajari istrinya, mengajari anaknya. Jangan sampai orang terdekatnya dia ajari yang salah, dia ajari yang keliru.
Maka ini pentingnya orang itu berilmu. Ya. Jangan sampai kita itu membuka pintu kejelekan. Sebagaimana yang terjadi Amr ibn Luhai al-Khuzai. Orang yang menyembah berhala semuanya Amr bin Luhai al-Khuzai ini mendapatkan dosanya. Ya. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang dia dapatkan dosanya. Ya. Maka ini penting ya. Seorang muslim itu hendaklah Anda selalu pembuka pintu kebaikan. Jangan sampai Anda adalah orang pembuka pintu kejelekan. Terutama orang terdekat kita. Ustadz, Anda bukan dai, bukan ceramah kepada antum, Anda aman-aman aja. Belum tentu. Anda punya istri, Anda punya anak dan semisalnya. Maka perlu namanya seorang kepala rumah tangga itu perhatian terhadap ilmu, terhadap apa yang diajarkan kepada anaknya, terhadap apa yang diajarkan kepada istrinya, benar apa tidak ya. Ini sesuai sudah apa tidak. Maka penting ya seorang kepala rumah tangga itu memiliki ilmu sehingga dia tidak salah di dalam mengajarkan anak, istri dan keluarganya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan. Tafadhal kalau ada yang mau bertanya. Iya. Iya itu termasuk ya. Beliau menanyakan apakah orang yang mengkhususkan waktu untuk kajian itu termasuk orang yang mengkhususkan waktu? Iya. Kalau Anda mengkhususkan waktu Anda untuk kajian atau untuk belajar ilmu agama, itu termasuk mengkhususkan waktu. Maka jangan sampai kalau Anda sudah mengkhususkan waktu demikian ya terganggu dengan hal-hal yang lain. Kalau sudah kita khususkan waktu sudah kita jalani, ya jangan kita mau terganggu dengan yang lain. Baik itu ya ada teman atau ada tetangga dan semisalnya. Maka kalau itu sudah waktu kita beribadah, maka jangan mau kita diganggu oleh orang lain. Kecuali dalam kondisi-kondisi darurat yang tidak memungkinkan. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi biasa, maka jangan mau Anda diganggu. Ya, karena itu waktu khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, ada yang lain? Enggak ada. Baik. Ya. Pertama ya Nabi SAW mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Jika dia tidak bisa maka ubah dengan lisannya. Jika dia tidak bisa maka ingkari dengan hatinya. Dan itu adalah selama-lama iman. Maka kalau kita misalnya diundang ke suatu acara misalnya, kebetulan di acara tersebut ada musiknya. Ini gimana Ustadz ya? Ya, maka kalau kita sudah kadung di acara tersebut, maka kita berusaha menghindari. Dengan cara apa? Mungkin cepat-cepat meninggalkan di acara tersebut. Bukan kita berbetah-betahan sambil digoyangkan kaki, tidak. Ya. Tetapi kita kalau sudah sampai di sana, kebetulan ada perkara mungkarnya, ya sudah menegur kada kawa, ya, maka kita bisa mengingkari dengan hati. Mengingkari dengan hati itu adalah meninggalkan tempat yang mungkar. Ya. Karena orang banyak salah dalam memahami mengingkari dengan hati. Kebanyakan orang memahami mengingkari dengan hati itu, Ustadz, ulun ini kada ketujuh lawan musik ini, ulun mengingkari aja dalam hati. Ini bukan. Kalau Anda berada di tempat situ bukan mengingkari dalam hati, Anda ketujuh di sana. Iya. Tapi mengingkari dengan hati itu ketika meninggalkan tempat yang mungkar. Tempat yang mungkar itu kita tinggalkan, itu mengingkari dengan hati. Maka kalau sudah kadung di tempat tersebut, ternyata di situ ada maksiat, maka kita berusaha cepat-cepat untuk meninggalkannya. Ya minta pamit dengan baik-baik ya segera, maka itu lebih baik ya. Karena ya maksiat itu berdampak pada diri seseorang ya. Baik dalam waktu dekat ataukah waktu yang lama ya, karena maksiat itu memiliki asar, memiliki dampak, berdampak pada diri pribadi, berdampak kepada anak, berdampak kepada keluarga. Karena maksiat itu memiliki asar yang jelek pada kehidupan keluarga kita. Wallahu taala alam. Baik. Ya. Saya kira cukup ya untuk ya.
Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.